Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mata kuliah tentang kewirausahaan. Baik, kewirausahaan teknik sipil, rencana bisnis proyek teknik sipil. Perkenalan, nama Fazul Putra, NIM 23180031, kelas A1 teknik sipil, UM Sumatera Barat. Pendahuluan, tujuan menyusun rangka untuk PPT Kewirausahaan Teknik Sipil yang mencakup ide bisnis, studi kelayakan dan rencana pelaksanaan. Studian ini merangkum struktur, konsep usaha, animasi pasar, perencanaan, teknis, keuangan, risiko pemasaran dan implementasi operasional. Ide bisnis adalah sebuah rancangan atau gagasan konsultan mengenai suatu produk atau layanan yang berpotensi untuk mewujudkan menjadi peluang usaha yang menghasilkan keuntungan. Ide untuk umum muncul sebagai respon untuk memecahkan masalah, memahami kebutuhan pasar atau memberikan nilai tambah pada sesuatu yang sudah ada. Peluang dasar, analisis kebutuhan infrastruktur regional dan segmen klaim potensial, perkiraan pemasangan proyek jalan, drainase dan renovasi bangunan komersial. Sorotan, kebutuhan konstruksi 5-10% untuk peluang tandem pemerintah serta proyek swasta. Studi kelayakan, evaluasi teknik, biaya modal dan proses keuangan, nilai skor risiko untuk mengembalikan modal dan kebutuhan SDM spesialis. Kesimpulan singkat, ROI positif jika manajemen biaya dan jadwal kontraktor. Model bisnis, model layanan berbasis proyek adalah konstruksi sipil skala menengah atau jasa konstruksi teknis. Pendapatan dari kontrak lump-sum, subkontrak dan layanan purna jual. Fungsi pada efisiensi biaya dan efisiensi melalui teknologi BIM serta kemitraan strategi. Perencanaan proyek adalah proses menyusun peta jalan yang menyelesaikan suatu pekerjaan. Manajemen risiko, identifikasi risiko teknis, regulasi dan keuangan pada fase awal. Rencana mitigasi, inspeksi berkala, kontrak terstruktur dan cadangan dana darurat. Target, kurangi eksposur waktu dan biaya dengan monitoring ketat dan revision independen. Sumber pembiayaan, skema campuran, modal sendiri, pinjaman bank atau investasi swasta. Pertimbangkan kredit proyek atau skema POT untuk proyek besar. Pastikan proyeksi arus kas jelas untuk memperoleh syarat pembiayaan kompetitif. Pemasaran dan penjualan, strategi B2B, tender publik, relasi dengan definisi yang menawarkan paket layanan. Gunakan portfolio proyek, studi kasus dan keuangan teknik sebagai alat penjualan. Target besar utama, kontraktor, pemerintah daerah dan pengembang komersial. Kesimpulan dari PPT ini, rencana ini menekankan model bisnis terfokus atau perencanaan proyek yang matang dan strategi pembiayaan terverifikasi dengan manajemen risiko serta pemasaran produk. Proyek diharapkan mencapai ROI positif dan pertumbuhan berkelanjutan. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.